bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Lindong menatap Qintian, yang perlahan-lahan meletakkan tangannya, saat rasa dingin mengalir samar di matanya. Kekaisaran Tian Yuan memang kuat, dan reputasi Qintian benar-benar menakutkan. Meskipun demikian, bahkan jika mereka akan menyerang, kelompok Lindong tidak takut pada mereka sama sekali. Sosok berotot Little Flame, langsung tiba di belakang Lindong. Batang logam hitam di tangannya, dengan keras menghantam tanah, dan kekuatannya yang menakutkan langsung mengguncang tanah. Setelah pertempuran besar sebelumnya, masih ada sisa darah yang tersisa di tubuh Little Flame. Sementara itu, wajahnya juga dipenuhi dengan aura ganas dan jahat. Cahaya hitam melekat di tubuhnya, dan sesekali berubah menjadi kabut hitam. Berdiri di samping mereka, wajah tampan Little Marten tanpa ekspresi. Matanya hanya melirik Qintian sesekali. Sepanjang tahun, mungkin ada individu yang memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di depannya, namun, yang disebut pakar terkuat dari Kekaisaran Tian Yuan, ini tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya, apalagi anak muda yang baru saja datang dari tempat itu. Meskipun saat ini dia tidak dapat dengan mudah menggunakan kekuatan fisik tubuh Celestial Demon Marten, jika dia melepaskan berbagai triknya, kemungkinannya bahwa tidak ada jenius di sini yang bisa dengan serius bersaing dengannya. Mo Ling, Su Kui, Su Rou, dan yang lainnya tidak ragu sedikit pun ketika mereka melihat suasana tegang ini. Segera, mereka semua berdiri di belakang Lindong. Mata Liu Bai dan yang lainnya terus berubah untuk sesaat, sebelum mereka akhirnya mengepalkan gigi mereka dengan keras, dan berkumpul di belakang Lindong pada saat yang bersamaan, mereka semua berada di kapal yang sama dengan Lindong. Jika Lindong jatuh, kemungkinan besar mereka akan ikut tenggelam juga. Kalau begitu, mengapa mereka takut menyinggung Kekaisaran Tian Yuan? Orang-orang di sekitar daerah berbatu yang berantakan, berubah menjadi kegemparan, ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak berharap, bahwa kelompok ini benar-benar berani menantang martabat Kekaisaran Tian Yuan dan Qintian. Dia adalah pemimpin dari 10 kerajaan super. Ucap penonton. Orang-orang itu, gumam Lan Ying pelan, termasuk Lan Ying juga, dengan lembut mengerutkan alisnya saat menyaksikan adegan ini. Dia juga tidak menyukai Qintian dan Kekaisaran Tian Yuan, dan Kekaisaran Langitnya tidak ramah. Kedua belah pihak kadang-kadang bentrok karena beberapa sumber. Namun, bahkan dia tidak bisa menyangkal kekuatannya. Qintian adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Kekaisaran Tian Yuan. Tidak hanya dia memiliki bakat yang mengejutkan untuk seni bela diri, tetapi dia juga cukup cerdas. Berdasarkan apa yang diketahui Lan Ying, Qintian sudah menarik perhatian gerbang Yuan, yang terkuat dari 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Karena itu, masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, Kekaisaran Tian Yuan pada awalnya adalah faksi bawahan untuk gerbang Yuan, dan itu tidak mengejutkan bagi Qintian untuk menarik perhatian mereka. Bagaimanapun, ada cukup banyak ahli dari Kekaisaran Tian Yuan yang memegang posisi kunci di gerbang Yuan. Qintian tidak sebanding dengan Song Zhen, tetapi, ada hubungan yang cukup mendalam antara Kekaisaran Iblis Langit dan Kekaisaran Tian Yuan. Oleh karena itu, Qintian jelas tidak mau melihat kelompok Song Zhen lenyap karena kelompok Lindong, ucap King Feng. Ekspresi King Feng tampak suram ketika dia berbicara. Sangat mungkin bahwa, dia telah mencapai 6 tahap Yuan Nirvana. Lan Ying tertawa getir saat dia berbicara dengan lembut. Panggung 6 Yuan Nirvana, ucap King Feng terkejut. Bahkan King Feng, yang telah mempersiapkan diri, memiliki perubahan ekspresinya ketika mendengar ini, sebelum dia berseru kaget. Tahap 6 Yuan Nirvana sudah cukup untuk memungkinkan Qintian memandang rendah semua orang di sini. Sepertinya, juara perang 100 kekaisaran kali ini akan menjadi seseorang dari Kekaisaran Tian Yuan lagi. King Feng mengertakkan giginya saat dia berbicara dengan pahit. Lan Ying menghela nafas tanpa daya.
Mereka sudah membaik dengan cepat, tetapi sayangnya, itu masih tidak cukup untuk membantu mereka mengejar ketertinggalan mereka dengan Qin Tian. Qin Tian berpakaian putih berdiri di pohon besar, perlahan memiringkan kepalanya di depan mata semua orang. Matanya berhenti pada Lindong dan Little Marten. Kaki Qin Tian dengan lembut melangkah ke pohon besar di bawahnya. Cahaya emas anehnya menyala. Cahaya emas semacam itu sangat lemah, dan hampir tidak ada orang yang merasakannya. Namun, meskipun yang lain tidak dapat mendeteksinya, mata Lindong bertemu pada saat itu. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat samar dan tersembunyi, yang berisi kekuatan destruktif yang kuat, yang dipancarkan dari pohon besar. Itu bergerak di bawah tanah seperti cacing tanah, karena disalurkan secara diam-diam. Kontrol energi yang luar biasa, gumam Lindong. Mata Lindong agak serius. Permukaan tanah di mana kekuatan itu berlalu, tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun. Jika itu bukan karena fakta, bahwa energi mentalnya lebih kuat daripada yang lain, kemungkinan dia akan kesulitan mendeteksi itu. Lindong baru saja akan bertindak, setelah merasakan energi yang diam-diam menyelinap, ketika Little Marten dengan lembut mengambil langkah ke depan. Langkah kakinya bertepatan dengan riak energi bawah tanah itu. Awan debu diam-diam muncul dari tanah, dengan cara yang tenang. Sosok Little Marten sama sekali tidak bergerak, ketika dia mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajahnya yang tampan berisi ekspresi mengejek, saat dia menatap Qin Tian. Pertukaran ketenangan ini, terjadi dalam sepersekian detik. Selain Lindong, Marten kecil, dan Qin Tian, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir pada saat ini tahu, bahwa mereka sudah bertukar pukulan. Mata Qin Tian sedikit membeku, ketika serangannya yang tersembunyi diledakkan oleh Marten kecil. Setelah itu, dia mengeluarkan senyum tipis, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah kamu benar-benar berniat untuk berbenturan dengan Kekaisaran Tianyuan kita? Tanya Qin Tian. Aku pikir, kadang-kadang lebih baik untuk mengikuti aturan. Lindong merentangkan tangannya dan menjawab. Aturan yang dia sebutkan adalah, bahwa segel nirvana harus menjadi rampasan kemenangan di wilayah inti ini. Aturan, ucap seseorang di belakang Qin Tian, lalu tertawa dengan cara yang aneh, saat dia mengejek. Jika kita harus menghabisi kalian semua, apa yang akan kamu katakan? Ucap seseorang di belakang Qin Tian. Apakah kamu yakin, bisa menghabisi kami, akan ditentukan oleh kemampuan kamu, jawab Lindong, lalu tersenyum samar. Anak nakal yang sombong. Mata orang itu menjadi dingin ketika dia tertawa dengan dingin. Baiklah, biarkan aku melihat, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Ucap seseorang di belakang Qin Tian. Orang ini baru saja akan bergerak setelah berbicara, ketika dia dihentikan oleh lengan Qin Tian. Serangan diam-diam sebelumnya membuat Qin Tian mengerti, bahwa trio Lindong bukan individu biasa. Haha, sepertinya, salah satu dari kamu, memiliki beberapa prasangka buruk terhadap kita, ucap Qin Tian. Qin Tian tertawa sedikit. Senyumnya lembut, saat matanya menatap Lindong dan Little Marten. Namun sepertinya, matanya mencoba melihat melalui mereka berdua. Namun, dua individu yang dia hadapi, jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, pendeteksiannya akan gagal. Tapi itu juga baik. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah hanyalah bandit belaka. Prinsip ini memang berlaku, dan aku tidak dapat membantah. Jika beberapa dari kamu tidak mau berteman dengan aku, Qin Tian, aku tidak akan memaksa kamu. Aku percaya, bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertanding di 100 Empire Mountain segera, ucap Qin Tian. Cukup banyak orang yang terpana, ketika mereka mendengar kata-kata Qin Tian. Jelas, mereka tidak berharap, bahwa pemimpin Kekaisaran Tianyuan benar-benar akan mengambil inisiatif dan mundur. Tetapi bos, ucap seseorang di belakang Qin Tian. Dua orang di belakang Qin Tian juga terpana. Qin Tian melambaikan tangannya. Senyum di wajahnya cukup ramah. Lindong sedikit mengerutkan alisnya, sementara semua orang di sekitar tertegun. Dia memandang Qin Tian, yang terus bertindak dengan tenang dan santai. Segera, kehati-hatian muncul dalam hatinya. Tipe orang yang akan mengungkapkan semua emosi di wajah mereka yang nampak menakutkan. Yang menakutkan adalah,
Orang-orang seperti Qin Tian, yang akan terus tersenyum terlepas dari betapa marahnya dia di dalam hatinya. Qin Tian benar-benar mengambil langkah mundur. King Feng terkejut saat dia berseru. Mata Lan Ying yang cantik menatap Lindong dan Little Marten. Akhirnya, matanya sedikit menyusut di tempat kaki Little Marten berada. Dia bisa melihat lubang hitam gelap seukuran ibu jari di tempat itu. Dia bisa merasakan kekuatan remanen, yang sangat tajam dan ganas dari lubang hitam itu. Apakah mereka saling bertukar pukulan? Tidak heran, ucap Lan Ying. Mata cantik Lan Ying melirik Little Marten, sementara wajahnya perlahan menjadi suram. Jelas, dia tidak menyangka, bahwa dia sebenarnya bisa bertarung secara merata dengan Qin Tian dalam pertarungan rahasia. Sui Ying dan yang lainnya langsung merasa putus asa, ketika Qin Tian mundur. Setelah itu, mereka hanya bisa dengan patuh menyerahkan segel nirvana mereka. Kamu harus waspada terhadap orang itu. Marten kecil berbalik, menatap Lindong, dan berkata dengan lembut. Lindong sedikit mengangguk. Dia sadar, bahwa jika mereka tidak menemukan serangan menyelidik Qin Tian sebelumnya, kemungkinan yang terakhir akan menyerang dan menghabisi mereka. Qin Tian secara alami berhati-hati, dan meskipun dia sangat kuat, dia masih tahu bagaimana bertahan sementara. Orang seperti ini cukup merepotkan untuk dihadapi. Gong. Tepat ketika Lindong diam-diam menempatkan Qin Tian pada daftar nama musuhnya yang berbahaya, gong merdu kuno yang perkasa tiba-tiba dipancarkan dari 100 Empire Mountain. Suara gong ini menyebar, dan bergema di seluruh wilayah inti. Suara itu bergema di seluruh area, dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Ekspresi semua orang berubah, ketika mereka mendengar suara gong ini dan segera, mereka mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah 100 Empire Mountain dengan mata panas. Pada saat ini, awan di puncak gunung secara bertahap tersebar. Setelah itu, sinar matahari yang cerah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, suara agung yang luas dan perkasa bergema di seluruh area ini. The 100 Empire Mountain terbuka. Mereka yang memiliki segel nirvana kelas surgawi harus segera naik. Ucap seseorang. Suara gong disertai oleh suara yang kuat, yang bergema di seluruh domain dengan cara yang luas dan perkasa. Setelah itu, tersebar, yang muncul seolah-olah menyebar ke seluruh ruang kuno ini. Pada saat ini, siapapun, apakah mereka bisa memasuki wilayah inti, tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka melihat ke arah di mana 100 Empire Mountain terletak, dengan mata liar yang tak tertandingi dan panas. 1 tahun pelatihan pahit adalah segalanya untuk hari ini. Apakah kita akhirnya mencapai akhir? Pikir Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap gunung besar itu, sementara dia dengan lembut mengerutkan bibirnya. Tiba-tiba, ratusan emosi melonjak di dalam hatinya. 1 tahun yang lalu, dia telah meninggalkan kekaisaran Yan besar, dan tiba di tempat di mana para jenius berkumpul. Pada saat itu, dia hanyalah anggota biasa di antara para peserta itu. Selain itu, statusnya sebagai anggota kekaisaran peringkat rendah, telah ditakdirkan untuk memulai di bagian bawah rantai makanan. Namun, kenyataan telah membuktikan, bahwa Lindong tidak akan menjadi biasa-biasa saja. Selama seluruh perjalanan ini, dia telah bertemu banyak lawan. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang berikutnya, dan mereka semakin merepotkan untuk dihadapi. Pada akhirnya, dia adalah orang terakhir yang bertahan. Medan perang kuno ini seperti mesin penyaringan yang sangat kejam, dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya yang terkuat yang akan bertahan. Itu juga semacam penyaringan kejam yang memungkinkan Lindong, berlian ini dalam dan kasar, untuk secara bertahap melepaskan kilau yang menyilaukan selama 1 tahun ini. Jenis kilau ini tidak kalah, bahkan jika dibandingkan dengan para jenius dari Kekaisaran Super. Lindong bisa merasakan peningkatan yang sangat besar selama 1 tahun ini. Menurutnya, dunia yang dia kenal sekarang, menjadi semakin luas saat dia berlatih. Kekaisaran Gritian dari sebelumnya, sekarang tampak sangat kecil ketika dia memikirkannya. Tempat ini, tidak buruk, ucap Lindong. Lindong menoleh untuk melihat Little Marten sebelum dia tiba-tiba tertawa. Saat itu, Little Marten bersikeras agar dia ikut serta dalam perang 100 kerajaan ini. Kemungkinan dia ingin mengambil kesempatan ini, untuk terus melatih Lindong. Hasil akhirnya memang sangat memuaskan.
Selama waktu 1 tahun ini, Lindong telah langsung maju dari tahap pembuatan ke tahap nirvana. Kemajuannya dianggap sangat cepat. Tidak apa-apa, ucap Martin kecil. Martin kecil sekali lagi memulihkan sikap kasualnya, ketika dia berbicara dengan malas. 100 perang kekaisaran, ini dapat dianggap sebagai tanah mengasah yang lebih baik, untuk anggota generasi muda seperti kamu. Tentu saja, di masa depan, kamu mungkin berhubungan dengan tempat-tempat yang bahkan lebih berbahaya lagi. Ucap Martin kecil. Lindong tersenyum, karena dia tidak terkejut dengan ini. Ketika dia terus tumbuh lebih kuat dari segala hal, dan para ahli yang akan dia hubungi, secara alami akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Qin Tian memandang puncak gunung dari pohon raksasa. Setelah itu, dia menoleh ke arah Lindong dan tersenyum lemah. Namun, senyumnya menyebabkan yang terakhir merasa sedikit tidak nyaman. Lindong jelas mengadopsi kehati-hatian yang terbesar, dalam menghadapi seseorang seperti Qin Tian. Qin Tian tidak mengatakan hal lain kepada kelompok Lindong. Segera, dia berbalik. Jari-jari kakinya menekan pohon, dan dia berubah menjadi cahaya pelangi yang langsung mengalir ke puncak gunung. Kedua sosok di belakangnya juga mengikuti dengan cermat. Swosh swosh. Setelah tindakan Qin Tian, keributan segera muncul di seluruh wilayah ini. Para ahli, yang memiliki segel nirvana kelas surgawi, segera melesat. Ekspresi mereka sangat panas, ketika mereka bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain, para ahli itu, yang belum memiliki segel nirvana kelas surgawi, tiba-tiba memiliki ekspresi cekung. Kilatan keras muncul di mata mereka. Beberapa orang tiba-tiba menyerang sesaat kemudian, mencoba untuk merebut segel nirvana yang lain pada saat terakhir ini, untuk mendapatkan kualifikasi untuk naik gunung. Tiba-tiba, 2R. Karena itu, keheningan semacam ini berlanjut sesaat, sebelum seluruh area ini tiba-tiba meledak menjadi beberapa teriakan marah. Setelah itu, riak power Yuan liar dan keras mulai meletus. Bajingan, apa yang kamu rencanakan? Teriak seseorang. Melakukan apa? Tentu saja aku akan mengambil sel nirvana kamu. Ucap orang yang lainnya. Sialan, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Saudara, serang. Teriak seseorang. Berbagai teriakan marah pada dasarnya benar-benar meletus pada saat ini, sebelum seluruh wilayah menjadi sangat kacau. Untuk mendapatkan kualifikasi naik ke gunung, individu-individu itu telah mengesampingkan rasionalitas individu mereka. Serangan mereka terasa gila-gilaan dan panik. Kelompok besar Liu Bai semuanya berkerumun di sekitar Lindong. Dengan barisan seperti itu, tidak ada yang berani menyerang mereka dengan mata panas. Setelah semua hal yang terjadi, bahkan Kekaisaran Iblis Langit dikalahkan oleh mereka sebelumnya. Terlepas dari betapa gila orang-orang itu, kemungkinan mereka hanya akan mencari mati dengan cara menuntut. Ekspresi Lindong tenang saat dia menonton adegan ini, dan dia tidak terkejut. Tatapannya memandang ke arah semua orang di sampingnya dengan tersenyum dan bertanya. Apakah kalian semua memiliki sel nirvana kelas surgawi? Mo Ling dan yang lainnya mengangguk bersemangat, ketika mereka mendengar ini. Sebelumnya, mereka telah menerima banyak segel nirvana dari para ahli dari 3 kerajaan super yang dipimpin oleh Sky Demon Empire. Dengan demikian, itu telah memungkinkan segel nirvana mereka untuk mencapai tingkat segel nirvana kelas surgawi. Dengan kekuatan kelompok Mo Ling, biasanya, sangat sulit untuk memiliki segel nirvana kelas surgawi. Namun, berkat hubungan mereka dengan Lindong, mereka bisa mendapatkan kualifikasi untuk naik gunung 100 kekaisaran. Brother Lindong, ini benar-benar semua berkat kelompok kamu kali ini. Kami tidak akan melupakan bantuan ini, ucap Liu Bai. Ekspresi gembira juga terpampang di wajah Liu Bai. Orang yang biasanya acuh tak acuh ini, juga tanpa sadar merasakan jantungnya berfluktuasi pada saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong dan berbicara. Berdiri di sampingnya, Yan Shen juga mengangguk perlahan. Ekspresinya agak rumit saat dia melihat Lindong pada saat ini. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu yang terakhir di Ancient Treasure Trove, Lindong belum maju ke tahap nirvana. Namun, sekarang, Lindong langsung memimpin mereka, dan mengalahkan Kekaisaran Iblis Langit, salah satu dari 10 kerajaan super. Ketika ia mengingat fakta ini, bahkan Yan Shen tidak bisa membantu,
tetapi merasa kaget dengan peningkatan cepat Lindong. Dia mengerti bahwa dengan bakat dan kemampuan Lindong, kemungkinan dia tidak akan menjadi individu tanpa nama, bahkan setelah dia memasuki Sekte Super. Saudara Liu Bai terlalu sopan. Kami bekerja sama satu sama lain, dan kelompok aku bukan satu-satunya yang berjuang, ucap Lindong. Kamu sebenarnya cukup tampan. Mengapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Mu Hongling, yang mengenakan gaun merah, tiba-tiba tersenyum manis sebelum dia berkata, kamu hanya fokus untuk membunuhku sebelumnya. Aku khawatir, kamu tidak punya waktu untuk menemukannya, ucap Lindong bercanda. Saat itu, dia dan Mu Hongling memiliki sedikit dendam atas kunci rahasia kuno. Wajah cantik Mu Hongling memerah. Senyum mempesona muncul di wajahnya yang cantik. Matanya diputar. Jika aku tahu bahwa kamu memiliki begitu banyak potensi saat itu, aku tidak akan bersaing dengan kamu untuk kunci rahasia kuno. Aku bahkan bisa memberikannya padamu, jawab Mu Hongling. Bahkan Lindong tidak dapat bertahan, saat dia menatap penampilan mempesonanya, dan mata yang berapi-api. Wanita ini seperti sekelompok api, yang menyebabkan hati seseorang merasakan panas yang membakar. Surou, yang berdiri di samping Sukui, tiba-tiba menjulurkan mulut kecilnya, dan mendengus lembut, ketika dia melihat Mu Hongling menggoda Lindong. Tingkah laku wanita muda seperti itu, menyebabkan setengah senyum muncul di wajah Sukui. Hahaha, Lindong, aku benar-benar meremehkanmu, ucap seseorang. Tepat ketika Lindong bersiap untuk menjauh dari topik ini, dua sosok tiba-tiba bergegas, dan mendarat di depan mereka. Mereka sebenarnya adalah kelompok Lan Ying, yang pernah mereka temui sebelumnya. Lindong tidak meremehkan kedua orang ini, yang berasal dari 10 kerajaan super besar. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Lan Ying tersenyum menatap Lindong. Dia dengan lembut mengangkat dagunya yang tajam dan berkata, Kekaisaran Iblis Langit dan Kekaisaran Tianyuan memiliki hubungan yang cukup dalam. Itulah sebabnya Qin Tian turun tangan. Selain itu, Qin Tian tidak ramah, dan berpikiran terbuka saat ia muncul di permukaan. Grup kamu tidak menghormatinya, maka, berhati-hatilah, ucap Lan Ying. Terima kasih atas peringatannya, ucap Lindong. Meskipun Lindong tidak menyadari, mengapa Lan Ying akan memperingatkan mereka, dia masih dengan sopan berterima kasih padanya. Tidak apa, Kekaisaran Surgawi kita, dan Kekaisaran Tianyuan dianggap musuh. Musuh dari musuhku, bisa dianggap sebagai teman. Lan Ying berbicara dengan pelan. Segera, dia berhenti sejenak sebelum dia berbicara dengan ragu. Selain itu, Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari Gerbang Yuan. Oh, ucap Lindong. Mata Lindong tiba-tiba menyusut, ketika dia mendengar ini. Tidak terduga, bahwa latar belakang Kekaisaran Tianyuan ini sebenarnya sangat kuat. Ternyata menjadi sekte super peringkat teratas di wilayah Suan Timur. Lan Ying tidak perlu repot-repot tinggal lebih lama, setelah mengucapkan kata-kata itu. Sosoknya melintas, sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya, dan bergegas menuju puncak gunung. Pria yang disebut King Feng juga mengikuti dari belakang. Lindong menatap sosok mereka, dan sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas, informasi ini agak melebihi harapannya. Aku telah mendengar tentang Yuan Gate. Saat itu, ia bertarung dengan klan Marten Celestial Demon aku. Oleh karena itu, kita dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan. Berdiri di sampingnya, suara Little Marten tiba-tiba berubah, menjadi gelombang sonik yang memasuki telinga Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Segera, dia mengangguk pelan. Sepertinya, tidak mungkin dia bisa bergabung dengan Gerbang Yuan. Terlepas dari apakah dia telah menyinggung Qin Tian, hanya poin dari Little Marten saja, sudah cukup baginya untuk menyerah, dan bergabung dengan sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Mungkin tidak ada orang di tempat ini, yang bisa melihat tubuh Little Marten yang sebenarnya. Namun, Lindong percaya, suatu saat, pasti akan ada beberapa ahli yang tak terbayangkan kuatnya dalam Gerbang Yuan itu. Pada saat itu, kemungkinan Marten kecil tidak akan bisa bersembunyi dengan sempurna. Daripada diusir dan diburu, lebih baik menjauhkan diri dari Yuan Gate. Meskipun dia merasa agak menyedihkan, bahwa dia harus menyerah pada sekte super peringkat atas, dia tidak punya pilihan lain. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong menarik emosinya dan berhenti mengatakan apa-apa.
Dia melambaikan tangannya. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan hitam yang keluar dengan eksplosif. Swosh swosh. Sejumlah besar suara angin membelah muncul di belakangnya, setelah Lindong bergegas keluar. Setelah itu, banyak tokoh bergegas ke udara di depan banyak mata iri, dan langsung berlari menuju puncak gunung, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.